Shalom, hari ini kita akan renungkan 2 Korintus pasal 2, teksnya ayat 1 sampai ayat 17. Paragraf yang pertama, ayat 1 sampai 11. Paulus nasihat, sekalipun belum beres persoalan di dalam jemaat, lebih baiknya mengampuni dan menghibur orang yang menyebabkan kesedihan, sebab dia sudah cukup ditegur oleh sebagian besar jemaat. Paragraf yang kedua, ayat 12 sampai 17. Paulus syukur bagi Allah yang menyebarkan keharuman pengenalan akan dia. Dan sebab orang percaya menjadi bau yang harum dari Kristus. Kesimpulannya, Paulus telah mengirim beberapa surat kepada jemaat Korintus dan dia telah berkunjung Korintus sebelum kirim surat kedua untuk menyelesaikan persoalan mereka. Namun persoalan itu tak bereskan. Jadi itu menjadi duka cita bagi Paulus dan jemaat Korintus. Sehingga Paulus mengambil keputusan tidak akan datang lagi dalam duka citanya. Dan lagi mengirim surat dengan hati yang sangat cemas, sesak, dan dengan mencucurkan banyak air mata. Supaya mereka tahu betapa besarnya kasih Paulus kepada mereka. Menurut Paulus, orang yang menyebabkan kesedihan itu sudah cukup ditegur oleh sebagian besar jemaat. Jadi Paulus menasihat akan mengampuni dan menghiburnya. Kalau begitu, Paulus juga akan mengampuninya. Telah Paulus dapat kesempatan bekerja di Troas, tetapi dia secepatnya datang ke Makedonia untuk menjumpai Titus. Kemudian Paulus syukur bagi Allah yang menyebarkan keharuman pengenalan akan dia. Dan sebab orang percaya menjadi bau yang harum dari Kristus sebab Allah. Ajaran tentang Allah. Pertama, Yesus datang kepada kita untuk mengampuni. Kedua, Allah yang menyebarkan keharuman pengenalan akan dia. Ajaran tentang manusianya. Pertama, persoalan di dalam jemaat masih tak bereskan. Jadi itu menjadi duka cita bagi Paulus dan jemaat Korintus. Sehingga Paulus mengambil keputusan tidak akan datang lagi dalam duka citanya. Kedua, Paulus mengirim surat dengan hati yang sangat cemas, sesak, dan dengan mencucurkan banyak air mata. Supaya mereka tahu betapa besarnya kasih Paulus kepada mereka. Supaya jemaat Korintus mengampuni dan menghibur orang yang menyebabkan kesedihan. Karena sudah cukup ditegur oleh sebagian besar jemaat, Paulus janji dia juga akan mengampuninya. Ketiga, Paulus syukur bagi Allah yang menyebarkan keharuman pengenalan akan dia. Dan sebab orang percaya menjadi bau yang harum dari Kristus sebab Allah. Aplikasinya, pertama, menegur orang yang menyebabkan kesedihan, yang mempersoalkan dalam jemaat, tetapi juga mengampuni dan menghibur dia. Kedua, hiduplah sebagai bau yang harum dari Kristus dan menyebarkan keharuman pengenalan akan Allah. Ketiga, melayani untuk jemaat yang dalam duka cita dengan hati yang sangat cemas, sesak, dan dengan mencucurkan banyak air mata. Kita harus membuat simpul ya tentang teks hari ini. Apa keharuman pengenalan akan Allahnya? Bagaimana kita bisa menjadi bau yang harum dari Kristusnya? Itu melalui pengampunan. Ya, pengampunan. Itu sangat penting. Sekalipun orang-orang yang lainnya membuat sedih kita. Dan kalau merekanya merugikan kita pun juga, kita harus mengampuninya. Melalui mengampuni, kita bisa mengorbankan diri. Dan melalui mengorbankan diri, kita bisa mengampuni mereka. Melalui itu, kita bisa menyebarkan harum wangi. Ya, itulah keharuman pengenalan akan Allah. Sehingga PR praktiknya, menegur orang yang menyebabkan kesedihan, yang mempersoalkan dalam jemaat dengan hati Tuhan, supaya membereskan persoalan dari jemaat. Kemudian mengampuni dan menghibur dia yang sudah bertobat.
pentingnya ini menegur. Namun menegur dan mengusir bukan menegur. Kemudian kalau mereka bertobat harus mengampuni dan menghiburnya dan harus menerimanya lagi sebagai saudara. Hari ini juga menjadi bau yang dari Kristusnya, keharumannya dengan pengampunan. Hari ini juga selama melayani, Tuhan Yesus memberkati.